Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi di pelatihan kita tentang membuat RPP K13 revisi tahun 2018. Dan kemudian kali ini kita akan menerapkan literasi di dalam pembelajaran kita dengan cara membuat RPP literasi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, kita langsung saja. Eh, Literasi dalam pembelajaran itu seperti apa gitu. RPP literasi di dalam pembelajaran itu seperti apa. Jadi sebenarnya literasi dalam pembelajaran itu ya Bapak Ibu ya, itu yaitu menerapkan membaca intensif dan membaca ekstensif. Dan setelah itu kita akan memilih teksnya Bapak Ibu ya yang sesuai dengan membaca intensif atau membaca ekstensif. Saya jelaskan secara singkat, membaca intensif ini ya seperti yang sudah kita pelajari pada kolom mandiri kemarin ya Bapak Ibu ya, yaitu membaca secara seksama, teksnya diberikan oleh guru, dan teksnya itu terbatas atau pendek. Sedangkan membaca ekstensif itu adalah membaca sebanyak-banyaknya yang dilakukan di luar pembelajaran atau di luar sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk RPP kita yang akan kita terapkan yaitu membaca intensif Bapak Ibu ya, karena biasanya dalam RPP kita itu kita ingin siswa kita memahami pelajaran yang kita berikan secara 100%. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya, apa itu membaca intensif? Merupakan kegiatan membaca teks bacaan secara seksama mendalam dengan menangkap lebih dalam informasi yang ada pada teks. Jadi, membaca intensif itu ya Bapak Ibu ya, yaitu merupakan kegiatan membaca teks bacaan secara seksama, mendalam, dan menangkap lebih informasi. Karena itu Bapak Ibu ya, membaca intensif ini diterapkan di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Nah ini dia ya karakternya ya, karakter membaca intensif ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ingin memberikan sebuah materi di dalam kelas gitu ya, kalau ingin menerapkan membaca intensif, ingat 3 karakter dari membaca intensif Bapak Ibu ya, yaitu berfokus pada kosakata, tata bahasa yang dapat dipahami, kegiatan membacanya itu lambat, karena balik lagi Bapak Ibu ya, karena membaca intensif itu kan harus secara cermat, dan mereka harus memahami bacaan 100%. Makanya kegiatan membaca dalam membaca intensif itu dikategorikan membaca lambat. Kemudian panjangnya terbatas Bapak Ibu ya, panjangnya terbatas dan kita pilihkan teksnya untuk anak-anak kita karena sesuai dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak kita nanti di kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian literasi di dalam pembelajaran itu Bapak Ibu ya, tahapannya itu ada 3 Bapak Ibu. Kegiatan prabaca, ketika baca, dan setelah baca. Nah, untuk menerapkan 3 kegiatan ini ya Bapak Ibu, ini akan ada banyak sekali strategi yang dapat kita terapkan dalam kegiatan prabaca, ketika baca, atau setelah baca. Seperti pada layar berikut ini ya Bapak Ibu ya, prabaca itu kegiatannya apa aja atau strategi yang kita bisa pakai itu apa aja, yaitu bisa think aloud, mengamati bagian teks yang akan dibaca, bertanya, mengidentifikasi kata kunci, menggunakan pengatur grafis, atau membuat prediksi. Kemudian untuk kegiatan ketika membaca, kita bisa mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, mengidentifikasi kosakata baru, visualisasi teks, things loud juga bisa dipakai ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan membuat catatan. Jadi semua yang ada di sini ya Bapak Ibu ya, ini adalah kita bisa terapkan dalam kegiatan kita saat membaca. Kemudian pasca baca. Nah, pasca baca ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita pakai dalam kegiatan pasca baca. Membuat ringkasan, mencari gagasan utama, membaca kembali, think aloud, bertanya, mengaitkan dengan teks lain, dan banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian, saya kasih satu contoh ya Bapak Ibu ya untuk strategi membaca intensif. Walaupun di sini contohnya ada 5, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pakai untuk menerapkan membaca intensif di dalam kelas kita supaya kelas kita itu bisa mengaplikasikan literasi ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini itu ada 5 strategi membaca intensif yang sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu ya strategi membaca intensif ini sebenarnya tidak hanya 5 ini saja tapi saya ringkas 5 kegiatan ini saja karena kegiatan 5 ini menurut saya sudah sangat komplit ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ambil contoh satu saja yaitu adik simbah. Jadi dalam kegiatan adik simba itu langkah-langkahnya atau sintaknya yang pertama adalah kegiatan perbacanya itu menemukan informasi tersurat, kemudian kita membuat pertanyaan dan mencari jawaban. Nah untuk membuat pertanyaannya ini, nah ini dia Bapak Ibu ya.
Membuat pertanyaannya, kita bisa menggunakan adik Simba. Nih, siapa, topik, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan apa. Jadi ini harus dijawab selama mereka mencari jawabannya nanti, Bapak Ibu ya. Ini, Bapak Ibu ya, kita terapkan di dalam kegiatan inti kita di dalam RPP, Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, kita ke RPP. Ini, Bapak Ibu ya. Jadi di mana kita akan menerapkan strategi pembelajaran kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menerapkannya yaitu di model pembelajaran, Bapak Ibu. Di sini saya model pembelajarannya pakai adik Simba. Sekarang pertanyaannya seperti ini, boleh nggak kalau model pembelajarannya itu atau strategi pembelajarannya lebih dari satu? Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh, karena kita kembali lagi ke kegiatan prabaca, saat baca, dan kemudian pasca baca, di mana beberapa strategi itu hanya cocok dipakai di saat prabaca, atau ketika baca, atau setelah baca. Jadi kita bisa combine Bapak Ibu ya, strategi pembelajarannya sesuai dengan kemampuan kita untuk mengajar. Tapi saya di sini mengambil simpel saja Bapak Ibu ya, saya gunakan adik Simba dalam pembelajaran saya. Pembelajaran saya kali ini tentang giving instruction. Nah, di mana kita meletakkan adik Simba ini, kita letakkan itu di kegiatan inti. Nih, kegiatan prabaca ya Bapak Ibu ya. Tadi ada 3 sintaknya kan ya. Kegiatan prabaca, membuat pertanyaan, dan satu lagi, mencari jawaban. Kenapa saya memilih adik Simba? Karena menurut saya adik Simba ini cocok dipakai atau diterapkan baik dalam kegiatan prabaca, ketika baca, dan pasca baca, di mana sintaknya ini bisa memenuhi ketiga hal tersebut Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak perlu mengcombine strategi lain agar kegiatan dalam literasi di dalam sekolah, yakni kegiatan prabaca, ketika baca, dan pasca baca itu tidak memakai banyak sekali strategi. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu ya, kita diperbolehkan untuk memakai beberapa campuran strategi agar kegiatan literasi itu dapat tercapai Bapak Ibu ya. Yang penting kita menerapkan literasi tersebut dengan memakai membaca intensif. Ingat ya Bapak Ibu ya, 3 karakter membaca intensif tadi ya. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu sudah pelajari secara mandiri ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kegiatan perbaca, membuat pertanyaan, dan mencari jawaban. Jadi 3 sintak ini saya masukkan ke dalam RPP saya Bapak Ibu. Nih, kegiatan perbaca, membuat pertanyaan, dan mencari jawaban. Jika kita sudah menerapkan strategi membaca intensif dalam RPP kita, Bapak Ibu, yang menerapkan membaca intensif, ya, bukan ekstensif ya Bapak Ibu, membaca intensif, nah itu berarti RPP kita sudah menggalakkan RPP literasi Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali untuk membuat RPP literasi Bapak Ibu. Kita tinggal memasukkan strategi literasi di dalam kegiatan inti kita. Nah, untuk teksnya Bapak Ibu ya, di sini seperti tahapan 1 ya, kegiatan prabaca, saya membentuk kelompok dulu, kemudian berkumpul dalam kelompok dan menyimak instruksi dengan teliti, kemudian setelah terdidik dengan bimbingan guru, bersama-sama melihat tayangan tentang giving instruction. Ini kembali lagi ke teks multimoda ya Bapak Ibu ya. Seperti saya bilang tadi bahwa kegiatan literasi ini teksnya multimoda. Jadi modanya itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Bisa berupa visual, audio ataupun audio visual, berupa teks atau e-text ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatannya itu untuk modanya, untuk yang bisa diterapkan untuk literasi itu sangat banyak sekali. Dimana untuk visual dan audio visual di sini saya pakai tayangan, yaitu tayangan tentang giving instruction. Dan tayangannya itu ada 2 ya Bapak Ibu ya. Saya pakai PPT seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah PPT ini di mana saya buat PPT-nya ini seperti langkah-langkah pembelajaran secara singkat. Jadi selain PPT ini Bapak Ibu ya, saya juga memakai sebuah tayangan video Bapak Ibu. Kemudian kita ajak anak-anak untuk membuat pertanyaan sesuai dengan sintak dari adik Simba tadi Bapak Ibu ya. Membuat pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut wajib dijawab semua? Tidak Bapak Ibu ya, tidak perlu dijawab. Jika memang tidak ada jawabannya di dalam teks yang akan kita berikan, maka kita tidak perlu memaksa seluruh dari kegiatan. Nah, kegiatan ini tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan ini tidak perlu dijawab semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan sesuai dengan apa yang
ada dalam teks kita. Nah, untuk e-teksnya atau teksnya yang berupa teks itu saya berikan LKPD Bapak Ibu. Kalau tadi berupa audio visualnya saya pakai video yang saya buat sendiri. Nah, ini untuk kegiatan ketika bacanya ya Bapak Ibu ya, saya gunakan sebuah teks. Teksnya hanya 2 lembar saja, nggak nyampein Bapak. Ini sangat singkat sekali karena kita balik lagi ke karakter dari membaca intensif tadi. Teksnya tidak boleh panjang-panjang karena anak-anak harus memahami teks tersebut dengan cermat seksama agar bisa menangkap informasi secara 100%. Jadi saya berikan LKPD ini Bapak Ibu ya, giving instruction. Nah, ini saya suruh baca dan mencari jawaban ini tentang apa, bagaimana penerapannya, dan segala macamnya. Jadi kita, walaupun kita sudah ada guideline-nya, seperti ini ya Bapak Ibu, tapi kita tetap ya, nanti untuk anak-anak kita beri panduan dan bimbingan. Kira-kira anak-anak akan menjawab seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kita lihat strategi lain ya, selain adik simbah. Ini saya beri contoh yaitu strategi SQ3R atau S3R. Nah, jadi di dalam kegiatan ini udah sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya dalam kegiatan survei, question, read, recite, and review. Recite menceritakan kembali. Nah, ini kita bisa pakai ya strategi ini dalam pembelajaran kita Bapak Ibu untuk menerapkan membaca intensif. Jadi tidak hanya adik simba, kalau misalnya Bapak Ibu lebih tertarik menggunakan strategi SQ3R ini ya, bisa saja Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa membacanya secara lengkap di PDF yang saya bagikan. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatan dalam untuk bisa kita pakai di kegiatan inti kita. Di sini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya, seperti prabacanya, seperti survei dulu tentang ini, contohnya tentang ini ya, hutan mangrove nih. Ini adalah teks yang digunakan, itu pendek ya untuk membaca intensif. Ini cuma 1 lembar lah ya, ini cuma 1 lembar teks yang diberikan. Kemudian strateginya atau kegiatannya yaitu ada kegiatan berbaca, ketika baca, dan setelah baca. Kita pakai yang di tahapan-tahapan SQ3R ini ya, survei, question, read, recite, and review. Ini lebih jelas lagi ya, ini sama jelasnya, sintaknya jelas, bisa Bapak Ibu pakai di kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu nanti saat menerapkan literasi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu tidak perlu mengcombine banyak sekali strategi yang harus Ibu terapkan di dalam RPP. Jadi Bapak Ibu, RPP literasi itu sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal menerapkan strategi pembelajarannya menggunakan strategi literasi, dan sintaknya kita masukkan dalam kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti ini yang penting ada 3 hal ya Bapak Ibu ya, kegiatan prabaca, ketika baca, dan pasca baca. Nah, untuk menerapkan kegiatan-kegiatan di prabaca, ketika baca, dan pasca baca, barulah Bapak Ibu bisa mengcombine dengan strategi-strategi pembelajaran literasi. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu ya untuk menerapkan literasi di dalam kelas kita. Yang penting kita terapkan di dalam kelas kita itu membaca intensif, karena kita ada tugas untuk mengejar capaian kurikulum atau KKM-nya. Jadi supaya anak lebih mengerti apa yang akan kita ajarkan, seperti itu. Bapak Ibu, sekian tentang strategi literasi dalam pembelajaran. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mendiskusikannya di grup WA kita ya Bapak Ibu ya, tentang strategi dalam pembelajaran dan tentang bagaimana cara kita membuat RPP literasi Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengumpulkan RPP literasinya sesuai dengan jadwal agar nanti untuk tahapan atau kriteria kelulusan bisa tercapai.